Ada suatu studi di bidang psikologi yang dipublikasikan tahun 1971. Dalam studi itu dipelajari reaksi manusia atau respon manusia terhadap suatu perubahan. Contohnya, ada orang yang dapat lotre, artinya nggak kerja dapat uang banyak. Itu disurvei hari itu. Apakah dengan dapat lotre itu ia menjadi bahagia hidupnya? Hasil dari survei ini, orang yang mendapatkan lotre begitu besar, happy. Wah, sangat happy. Lompat-lompat dia. Bayangkan, nggak kerja, nggak apa, dapat uang berapa misalnya? 10 M gitu. Waduh, itu benar-benar bahagia dia hari itu. Tetapi, setelah 18 bulan kemudian, 18 bulan itu 1,5 tahun ya. 1,5 tahun kemudian diwawancara lagi, apakah engkau masih bahagia seperti waktu pertama kali dapat? Jawabannya tidak. Ternyata bahagianya dijawab dengan begini sama dia, biasa-biasa aja. Dulu melompat-lompat, tapi sekarang biasa saja. Rupanya kebahagiaan manusia cepat turun. Kalau tadinya melonjak, balik lagi. Gejala ini menunjukkan bahwa money doesn't buy happiness. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Bisa hanya sesaat. Tapi setelah itu biasa-biasa saja. Bapak Ibu perhatikan seseorang yang baru beli handphone. Senang dia main. Tapi nggak lama. Jangan-jangan nggak sampai sebulan dilempar-lempar handphonenya. Kalau bangun tidur, handphoneku kemana ya? Udah nggak inget. Kalau masih baru aja, disayang-sayang. Manusia gampang berubah. Berubah ke kondisi semula. Jadi kalau tadinya dia bahagianya segini, dapat lotre segini, bahagianya, balik lagi dia dengan cepatnya. Inilah hasil daripada riset tahun 1971 itu. Dan itu terkenal dengan judul hedonic treadmill. Hedonic treadmill. Setiap kali ada yang baru, manusia excited. Senang. Tapi nggak lama, hilang lagi kesenangannya. Demikian seterusnya. Hedonic treadmill. Apa yang dimaksud dengan hedonic treadmill? Hedonic asal katanya dalam bahasa Yunani hedone. Hedone. Artinya pleasure or happiness. Artinya kesenangan atau kebahagiaan. Apa hubungannya dengan treadmill? Treadmill Bapak Ibu tahu ya? Kalau orang lari di alat itu yang olahraga itu, jalan lama-lama lari, itu treadmill tuh. Kebahagiaan manusia, seluruh dunia manusia mencari kebahagiaan. Pengen bahagia. Ada nggak manusia yang mencari kesusahan? Pengen susah? Nggak ada. Kalaupun ada, nggak usah disurvei. Itu pasti sakit jiwa. Nah, orang ingin bahagia dengan cara apa? Ini masalahnya. Apa sih yang dimaksud kesenangan? Pleasure-nya manusia itu apa sih? Pleasure-nya manusia itu apa? Ada banyak yang dikejar manusia di dunia ini. Salah satunya, makan, minum, kuliner pleasure nggak? Buktinya banyak orang kuliner. Dan kalau lagi makan-makan, happy. Makanya orang suka makan-makan. Itu, manusia mencari
kebahagiaan sebenarnya. Apalagi makan minum, seks. Seks itu dikejar orang-orang. Orang yang selingkuh, apa yang dicari? Banyak manusia jatuh dalam dosa yang satu itu. Seks yang tidak benar. Mau bahagia, mau menikmati. Mau nikmat, mau enak. Apalagi? Mamon. Manusia merasa kalau duitnya banyak, happy. Kalau saldo di bank naik, haleluya. Oh, haleluyanya beda. Kalau saldonya lagi sepi, haleluya. Aduh, itu sebabnya di gereja ya, kalau tanggal muda kok wajahnya cerah-cerah ya. Kok tanggal tua kok biasa-biasa aja gitu. Aduh, mamon. Kekuasaan. Kekuasaan itu dinikmati loh oleh manusia. Sampai-sampai apapun dilakukan dengan cara yang curang sekalipun. Sampai-sampai mau menang apapun pakai hoax. Berita bohong. Iya, supaya dipilih. Kan begitu. Manusia menghalalkan segala cara supaya jadi penguasa. Mau dilayani. Mau nikmat ya. Egonya mau dilayani. Apalagi? Kenikmatan lewat mata, nonton. Nonton sesuatu yang tidak pantas ditonton. Dan itu bisa ketagihan orang. Orang menikmati hal-hal yang tidak pantas ditonton. Mendengar sesuatu yang tidak pantas didengar. Orang kalau dengar gosip lebih seru apa enggak? Kenapa ya? Dengar gosip seru gitu. Tapi kalau mendengar kebenaran biasa-biasa aja. Apalagi belanja. Ada orang yang hobinya belanja tak terbatas. Bisa gila dia. Ada orang yang karena duitnya tak terbatas. Ya. Dia belanja di mana saja suka-suka sendiri. Saya pernah cerita ya, ada seseorang yang ke London, di situ ada toko apa sih ya namanya? Saya lupa. Harrods. Di situ ada toko terkenal itu, mahal kan pasti. Dia masuk ke situ, dia nggak pilih-pilih. Dia ambilin aja semua. Semua dia ambilin. Dia bilang sama toko itu, tolong dibungkus. Tolong dikasih kertas ucapan selamat. Ditujukan. Tujukan kemana, Bu? Nih KTP-nya. Ditujukan ke sini. Ke dirinya sendiri. Jadi dia di rumah, terima begitu banyak kado. Dari dirinya sendiri. Kasian ya. Kasian ya. Akibatnya apa? Waktu dia terima enggak begini, wah senang. Enggak, oh, dia tahu dirinya sendiri. Dia terima dilempar ke gudang. Di gudang puluhan tahun kemudian, masih utuh. Enggak dibuka sama dia. Percuma. Hal itu tidak memuaskan hatinya. Apapun yang dilakukan manusia, tidak bisa memuaskan dirinya. Manusia itu salah loh cara berpikirnya. Mau cari bahagia dengan cara, bahkan dengan cara mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Ada orang mau cari bahagia, tapi hubungan keluarga malah rusak. Ada orang enjoy. Cari pasangan lain, padahal masih punya pasangan. Merusak hubungan keluarga. Anak jadi kepahitan sama orang tuanya. Pasangan hidup jadi kepahitan. Itu demi apa? Demi kenikmatan. Hedon. Itu hidup yang hedonis itu begitu. Dia kejar kenikmatan, apapun biayanya terserah deh.
Bahkan ada orang yang mengejar makanan sampai makan tak terbatas. Padahal tahu ujungnya. Kalau orang makan tak terbatas, ujungnya apa? Sakit. Pasti penyakitan. Tapi demi kenikmatan dia puaskan hawa nafsunya. Ada lagi yang sangat egois. Makanya hubungan rumah tangganya enggak harmonis. Mau menang sendiri terus sih. Ada lagi yang banyak menimbulkan kesedihan. Semua itu dari gaya hidup yang salah. Hedonic treadmill ini suatu gejala atau sindrom kejiwaan yang melanda manusia, hampir semua manusia. Hampir. Yaitu tendensi atau kecenderungan manusia untuk kembali ke tingkat kebahagiaan semula. Seperti tadi itu. Jadi begini. Kalau tadinya bahagianya segini, lalu mendapat sesuatu, dia naik. Tapi ini cuma sebentar, balik lagi dia. Kebahagiaannya. Dalam segala hal. Coba kita perhatikan apakah kita begitu atau tidak. Contohnya, seseorang yang memimpikan untuk memiliki mobil baru. Ketika dapat mobil, senang nggak? Wah, senang. Tiap hari mobilnya dilus-lus. Ya, sampai mengkilap. Itu tempat duduknya semua plastiknya nggak dibuka sama dia. Iya loh, saya perhatikan ada banyak bapak-bapak ya kalau sama mobil ya. Itu dilus-lus gitu. Supaya mengkilap. Sementara istrinya dari dalam rumah ngeliatin doang. Kok yang dilus-lus mobil sih? Kok bukan aku sih? Kan harusnya istri jauh lebih penting daripada mobil, bener gak? Yang disayang-sayang harus istri dong, amin? Oh, yang amin istri-istri. Ya mobil boleh dilap, tapi gak usah terlalu bagaimana gitu, lebay. Nah, kebahagiaan balik lagi setelah dapat mobil baru, biasa-biasa aja. Biasa aja. Lalu, ini yang jadi penyakit. Dia pengen mobil yang lebih mewah. Akhirnya dapat lagi. Seneng lagi. Tapi nggak lama. Berapa bulan kemudian, dia pengen yang lebih lagi. Aku sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya apa. Aku pengen punya pesawat pribadi. Wih, jauh amat pengennya. Jet pribadi. Ketika punya jet pribadi, tetap aja begitu. Dia naik jet gitu ya. Di atas ini kok sepi ya, gak ada orangnya. Iya. Akhirnya dia mendingan aku nyelam di laut. Beli kapal selam. Di kapal selam nyelam di dalam, kok gelap ya lautannya. Gak dapat apa-apa. Manusia cuma berpindah dari satu tingkat kebahagiaan ke tingkat yang lain, tapi balik lagi. Ke yang lain, balik lagi. Terus begitu. Seperti lingkaran yang tidak berujung. Kenikmatan manusia itu seperti karet. Akan balik lagi. Itulah penyakit hedonic treadmill itu. Penyakit manusia yang bahagianya jalan di tempat. Meskipun lari sekencang apapun, tetap segitu-gitu aja bahagianya. Meskipun punya sesuatu apapun, tetap aja segitu. Percaya dah. Saya nggak pernah ketemu orang yang konglomerat, dia mengaku, aku sudah puas. Aku sudah bahagia. Nggak ada. Yang ada adalah, aku makin pusing, Pak. Makin pusing. Asetnya besar, cash flow-nya besar, hutangnya besar. Tiap hari harus bayar. Pusing cari uang dari mana.
Sementara itu berhenti nggak bisa. Sudah kena putaran nggak bisa berhenti dia. Kalau berhenti bagaimana? Gaya hidupnya sudah mewah. Nggak bisa berhenti. Inilah penyakit hedonic treadmill itu yang menjebak semua manusia. Seperti manusia itu mengejar kebahagiaan itu seperti mengejar pelangi. Kelihatannya deket tuh. Dikejar. Nggak kunjung nyampe. Sekencang apapun kita naik pesawat tetap nggak kunjung nyampe. Seperti mengejar pelangi. Kelihatannya dekat, tapi nggak nyampe-nyampe juga. Kelihatannya aku bahagia nih, tapi cuma sebentar. Manusia hanya pindah dari kebahagiaan yang satu ke kebahagiaan yang lain. Itu saja, tapi selalu kembali ke posisi semula. Makanya seperti berlari di atas treadmill manusia itu. Tidak pernah pindah dari tempatnya. Kebahagiaannya cuma jalan di tempat. Tidak bisa bahagia. Contoh lagi. Ketika seseorang gajinya 5 juta rupiah, ia beli motor. Ia beli motor. Dan ia bahagia sesaat. Seperti tadi lagi. Ketika gajinya naik menjadi 15 juta, ia pengen kredit mobil. Ya. Sudah dapat mobil, naik lagi gajinya. 30 juta sebulan. Ia ngangsur apartemen. Terus begitu. Bapak Ibu percaya nggak? Gaji berapapun tetap habis. Dulu waktu gajinya 3 juta, habis nih Pak. Waktu 5 juta juga habis. Yang 10 juta juga habis. 15 juta juga habis juga akhirnya. Coba bayangkan. Something wrong ini. Yang 150 juta. Habis. Iya loh. Kita kalau bayangkan 150 banyak banget ya. Tapi ya, ada orang yang gajinya segitu. Pendapatannya segitu. Dikejar-kejar debt collector. Dikejar-kejar penagih hutang. Ironi nggak? Orang yang gajinya 3 juta, nggak dikejar-kejar sama debt collector. Aduh, ironi loh. Ini kisah nyata loh, 150 juta. Saya juga heran kok bisa dikejar debt collector. Saya diceritain sama teman-temannya. Iya Pak, di rumahnya mobilnya 3 mobil mewah-mewah. Dia kredit Pak. Gayanya itu gaya hedonik. Hedon. Nggak kurang 150 juta kalau caranya begitu. Itu pasti dia mau bahagia. Sayang, dia nggak dapat bahagia itu. Alih-alih bahagia malah jadi sengsara. Akhirnya masuk penjara. Serupiah pun nggak dapat akhirnya. Manusia itu cari penyakit. Cari penyakit. Masa gaji segitu besar bisa habis? Saya itu tahu benar loh, ada seseorang yang gajinya puluhan ribu dolar. Tapi nggak ada gunanya. Karena hutangnya lebih banyak. Saya bingung kenapa hutangnya banyak. Kalau kita hidup sederhana, nggak mungkin begitu. Ini ada sakit jiwa ini. Sakit jiwa yang membuat manusia pindah-pindah dari kebahagiaan yang satu ke kebahagiaan yang lain. Mencari terus seumur hidupnya. Orang yang sudah bisnis mau dikembangkan lagi bisnisnya. Kan terus begitu kan? Terus begitu. Nggak habis-habisnya. Sindrom ini berlaku dalam semua hal. Karena yang namanya hedon atau kenikmatan itu kan semua hal yang membuat kita nikmat. Ada seorang pemuda. Ini contoh lain lagi. Ada seorang pemuda yang dia bermimpi, alangkah bahagianya kalau aku bisa dapatkan dia. Sang gadis itu. Kalau nggak percaya diwawancara aja suami-suaminya. Dulu gimana rasanya? Waktu mengejar
Dengan segala cara ia lakukan untuk merayu sang gadis. Kebahagiaan dia satu-satunya itu. Dikejar. Gunungku daki. Lautku seberangi. Lebay kan? Dulunya pendiam jadi pujangga dia. Iya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya menikah. Ketika menikah, diberkati di gereja, sang pemuda happy-nya luar biasa. Yes, I do. Gitu kan? Kita lihat faktanya. 3 bulan pertama, bulan madu. Ada yang nggak sampai 3 bulan loh. Baru sebulan bulan madu. Bulan berikutnya jadi bulan-bulanan. Waduh, ini benar-benar loh. Tadi itu kebahagiaannya kemana? Bahagia, yes. Kok bisa ya? Secepat itu hilang. Makanya yang belum menikah, hati-hati. Banyak buaya. Banyak buaya di kebun binatang maksudnya. Jangan silau dengan kegantengan, kekayaan. Itu fana. Itu menipu semuanya itu. Apa yang tampak itu menipu loh. Hati-hati. Kita harus melihat, cari pasangan hidup dengan kacamata ke dalam. Wah, bagaimana itu caranya? Makanya jangan maunya sendiri, tanya orang tua. Orang tua sudah sering salah pilih. Bahagia dalam pernikahan, cuma sebentar. Cuma sebentar loh. Ada seorang yang menikah. Waduh, calon suaminya itu lemah lembut. Non, kamu mau makan apa non hari ini? Weh, kan selalu begitu ya. Pertanyaannya nggak ada yang banyak kok, gitu-gitu aja pasti. Pasti pengen makan apa? Paling gitu, mau nonton apa gitu. Kita ke gereja yuk, gitu-gitu doang kan. Tapi begitu malam pertama, ini kisah nyata loh. Malam pertama, besoknya istrinya bangun pagi, dia gosok gigi. Dia gosok gigi, suaminya lihat langsung dibentak. Ini malam pertama loh, besoknya loh ini. Nggak nunggu hedonic treadmill. Semalam tok. Besoknya itu, hei! Dibentak istrinya. Istrinya kaget. Suamiku kesurupan apa ini? Kayaknya semalam baru mesra-mesraan. Kok udah bentak? Istrinya bingung, salahku apa ya? Nggak taunya apa saudara. Sang istri sikat gigi. Mencet odolnya nggak dari ujung. Dari tengah. Sementara suaminya kalau apa-apa rapi dari ujung. Dibentak. Waduh. Istrinya bilang aku salah pilih. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ya sudah, sampai hari ini. Tapi kalau dua-duanya bertobat nggak apa-apa. Tapi ini pengalaman, ada satu lagi. Sama, malam pertama. Kok ceritanya malam pertama terus? Lah malam pertama aja sudah begitu, bagaimana malam berikutnya? Ini cerita malam pertama, besoknya. Sang istri masih tidur, ditendang. Dia. Istrinya gila. Salahku apa pak? Bangun. Ini jam berapa ini? Males. Loh. Kemarin janjinya nggak gini deh. Diberkati janjinya apa? Aku menerima engkau. Dalam suka maupun duka. Ya kan? Baik sakit maupun sehat. Ini sehat kok buat sakit.
Aduh, dunia ini ya rusak loh. Manusia kalau nggak sembuh dari sakit jiwanya, rusak, binasa. Kita belum ngomong firman loh. Secara dunia aja etika udah nggak lulus. Bener nggak? Makanya Tuhan Yesus datang. Aduh. Aku datang memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan bukan hartanya. Itu artinya harus diluruskan tuh. Hidup yang berkualitas tinggi. Hidup seperti itu nggak berkualitas. Kamu mau cari kebahagiaan dengan cara ini, itu. Akhirnya nggak bahagia juga. Sampai mati. Sampai mati nggak pernah puas. Bagaimana mau jadi murid Kristus? Makanya Tuhan berkata begini, lepaskan segala milikmu. Kalau tidak dapat jadi muridku. Tidak layak jadi muridku. Lepaskan semuanya itu. Keinginan-keinginanmu yang nggak benar itu. Yang keinginanmu untuk menikmati hedon. Dengan segala caranya itu. Lepaskan itu. Baru bisa jadi murid. Manusia ini masalahnya mau bahagia. Tapi tidak tahu caranya bahagia. Orang tua tidak tahu cara membahagiakan anaknya. Anaknya dikasih uang saku. SD. Sehari 1 juta. Supaya anaknya bahagia. Kalau nggak habis awas lu nak. Tapi anaknya bukan bahagia. Rusak mentalnya. Sama dengan manusia hari ini. Aku mau membahagiakan dengan ini. Makan, minum, suka-suka sendiri. Seks, suka-suka sendiri. Nonton, suka-suka sendiri. Kekuasaan, suka-suka sendiri. Tanpa memperdulikan akibatnya. Rusak, sakit jiwa. Manusia sesungguhnya tidak dirancang untuk itu. Manusia bukan dirancang untuk itu. Makanya tidak ada kebenaran di luar firman Tuhan. Dalam dunia psikologi, hedonic treadmill, cara mengatasinya gimana? Saya baca tuh secara psikolog. Cara ngatasinya gini, hiduplah minimalis, sederhana. Hidup sederhana, ada benarnya. Tetapi, kalau cuma hidup sederhana toh nggak akan jadi bahagia. Percaya sama saya. Nggak segampang itu manusia bahagia. Banyak orang hidup sederhana. Masih kesepian. Dunia ini kok sepi ya? Iya, sepi dalam keramaian. Banyak saudara di kota besar. Tapi hidupnya kesepian. Ada sesuatu yang manusia nggak bisa dapatkan dari dunia ini. Hedonic treadmill ini salah satu penyakitnya, sindromnya. Nanti suatu hari kita akan seminar dengan sindrom yang lain. Manusia punya banyak sindrom. Sakit jiwanya banyak. Sakit jiwa itu bukannya gila ya. Tapi meleset dari rancangan mula-mula. Kalau orang meleset dari rencana Tuhan, itu sebenarnya sudah penyimpangan jiwa. Itu namanya sakit jiwa. Makanya firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Apa? Sembuh dari apa? Sakit jiwa. Sebab dahulu kamu sesat. Sesat itu mikirnya nggak lurus. Sesat itu mikirnya ke tempat lain. Padahal Tuhan maunya lurus. Itu sesat namanya. Dalam bahasa sederhana, error. Hedonic treadmill. Banyak orang hidupnya sia-sia di atas treadmill itu. Mencari kebahagiaan. Yaitu tadi, yang terjadi hanyalah lonjakan kebahagiaan sesaat saja. Bayangkan, kalau manusia pada umumnya, seluruh dunia begitu. Aku pengen ini, aku pengen itu. Kuliner, jalan-jalan seluruh dunia. Selingkuh sana, selingkuh sini. Apalagi? Mau memuaskan hatinya. Tapi nggak pernah puas juga. Sampai tua nggak pernah puas. Akhirnya mati. Betapa sia-sianya hidup ini.
Kalau orang berusaha, terus tujuannya tercapai, oke lah itu. Tapi ini berusaha bahagia, tapi nggak pernah tercapai sampai mati. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia. Ada amin? Makanya kalau kita mendengar kebenaran ini, mestinya kita mengerti, iya ya, sia-sia juga ya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, manusia lahir, bayi. Bayi mulai gede, belajar, main, mulai besar, sekolah, kuliah, menikah, punya anak, punya menantu, punya cucu, tua, buru-buru berangkat. Semua begitu kan, dari generasi ke generasi. Kalau seluruh hidup itu hanya untuk mencari kebahagiaan yang nggak pernah dapat tadi, itu hidup yang sia-sia. Makanya ada ajaran lain yang aku nggak mau mencari apa-apa. Karena kebahagiaan itu tidak ada. Aku mau mengosongkan diri. Mengosongkan diri juga sia-sia, saya kasih tahu. Buat apa dikosongkan dirinya? Aku nggak pengen apa-apa, kosong diri. Sia-sia. Makanya kita mesti belajar untuk apa kita diciptakan Tuhan. Ini poin ini sebenarnya penting banget loh. Cuma kenapa ya gereja nggak mau mengajarkan hal-hal yang mengubah mindset, mengubah karakter? Sudah tahu dunia ini menawarkan hedon. Di gereja malah diajarin hedon lagi. Pengen apa, Bu? Pengen tas mewah, klaim janjinya. Pengen apa? Dompetnya diisi. Angkat dompetmu. Didoakan. Ini model-model apa ini? Udah hedon mistik lagi. Nggak benar jadinya. Hidup manusia letih lesu berbeban berat, kata Alkitab. Kenapa sih letih lesu berbeban berat? Bapak Ibu bisa membayangkan nggak? Letih, capek, lesu, nggak bergairah, berbeban berat. Aduh, berat nih. Tuhan loh yang ngomong, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Apa yang dimaksud? Apa beratnya karena jadi kuli di pelabuhan? Kalau baca Alkitab ingat ya, jangan harafiah. Apa maksudnya? Ada sesuatu yang membuat manusia letih jiwanya. Lesu jiwanya. Berbeban berat jiwanya, bukan fisiknya. Jadi kalau manusia mencari kebahagiaan, ini level kebahagiaan, maka melonjak kan? Tapi sementara, besoknya dia akan begini, turun naik. Lama-lama balik lagi ke garis semula. Itu secara natural memang begitu. Sama dengan ketika kebalikannya, orang sedih ditinggalkan orang yang dikasihi. Waduh, dia jatuh ke dalam kesedihan. Tapi dengan berjalannya waktu dia akan mulai recover. Manusia dikasih adaptasi oleh Tuhan. Kemampuan beradaptasi. Menyesuaikan diri. Kemampuan ini artinya adalah kehendak bebas manusia. Manusia harus meresponi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Itulah kehendak bebas. Banyak orang berteori, manusia nggak punya kehendak bebas, Pak. Punya. Buktinya ini. Ada orang yang begitu jatuh ke kekelaman, nggak balik. Frustasi dia. Kehendak bebas. Ada orang yang foya-foya, tapi jatuh lagi. Semua hidup ini pilihan. Nggak bisa suka-suka sendiri. Semuanya pilihan. Ada amin ya? Hati-hati dengan pilihan kita hidup. Makanya Alkitab berkata, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Hendaklah kamu seperti orang arif bijaksana. Itu yang penting. Jadi siapapun kita, perhatikan baik-baik umur kita sekarang berapa, tinggal berapa tahun umur kita. Perhatikan baik-baik. Kalau kita hidup sehat, umurnya bisa sampai
80 mungkin bisa, 90 bahkan bisa, 100 bisa. Tapi kalau hari ini hidupnya hedon, makan minum sembarangan yang enak, disikat semua. Mungkin nggak sampai 80 loh. 70? Saya sudah mendengar yang 30 pun stroke hari ini. 30 tahun. Dan biasanya kalau saya tanya, kenapa bisa stroke? Saudaranya cerita, dia makan sembarangan, Pak. Kalau makan durian segerobak dia. Makan durian itu termasuk gaya hidup hedon. Mau menikmati. Padahal nikmatnya cuma segini. Begitu ditelan, hilang nikmatnya. Ingin nikmat lagi. Ditelan lagi, hilang lagi nikmatnya. Makan lagi, akibatnya terus-terusan. Itu hedonik juga itu. Hedonik ini sebenarnya penyakit loh. Sebab Tuhan tidak merancang manusia seperti itu. Ini penyakit. Natur dosa dalam bahasa Alkitabnya. Sakit jiwa itu natur dosa manusia itu. Yang kecenderungannya berbuat salah. Berbuat dosa. Yang kecenderungannya tidak taat. Yang kecenderungannya bandel. Yang kecenderungannya malas. Yang kecenderungannya egois. Semua hal-hal yang menyimpang kecenderungannya. Error dalam bahasa sederhananya. Pertanyaannya adalah, bagaimana ya kita bisa terbebas dari ini ya? Alkitab berkata oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh. Itu jangan diartikan, oh udah sembuh nih aku. Ayat itu harus dibaca dengan lengkap. Sesuai konteks. Kita baca sekali lagi. Oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita, ingat baik-baik kalau baca Alkitab, harus teliti. Supaya kita di situ siapa? Apakah semua manusia? Apakah semua orang Kristen? Dibaca yang benar. Supaya kita, yang telah mati terhadap dosa. Jadi kalau orang yang masih hidup dalam dosa, sorry, ayat ini tidak berlaku buatmu. Gitu artinya. Yang telah mati terhadap dosa, masih ada koma. Yang hidup untuk kebenaran. Kalau orang hidupnya bukan untuk kebenaran, sorry, ayat ini tidak untukmu. Tangkap ya maksudnya ya. Hari ini kalau baca Alkitab mesti dalam. Supaya dampaknya dalam hidup kita itu nyata. Firman itu luar biasa kalau dimengerti. Sebab apa yang ditabur, firman, kalau dimengerti dengan baik, hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, bahkan ada yang 100 kali. Karakternya berbuah-buah. Rohnya berbuah-buah. Hidupnya berubah. Itu maksudnya. Jadi kita di sini adalah yang telah mati terhadap dosa dan yang hidup untuk kebenaran. Kita tinggal introspeksi diri, apakah ayat ini berlaku buat kita? Apakah kita masih berbuat dosa? Apakah hidup untuk kebenaran? Nah, barulah terusannya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Jangan dikarang sembuhnya. Baca ayat berikutnya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi sembuhnya dari apa? Kesesatan. Bukan sembuh dari kanker. Bukan sembuh dari diabetes. Bukan sembuh dari tekanan darah tinggi. Bukan. Jangan dirubah ayat Alkitab. Sembuh dari kesesatan. Tuhan bisa menyembuhkan, Pak. Iya, tapi bukan ayat ini. Kamu jangan suka memaksakan kehendak diri sendiri.
Jangan pernah melakukan eisegesis. Memasukkan ide sendiri ke dalam ayat. Tanya ayat itu ngomong apa. Ikuti. Ada amin? Enak kan? Kalau kita belajar kebenaran tuh enak. Ya. Kalau kita belajar kepalsuan enaknya sebentar. Habis itu sadar balik lagi. Jadi bagaimana mengatasi sindrom ini? Hedonic treadmill ini. Ini yang lebih penting. Itulah sebabnya kita mesti belajar dari awal. Menurut firman Tuhan. Bukan menurut psikologi. Sebab kalau hanya menurut ilmu jiwa, jawabannya cuma gitu, hiduplah sederhana. Hidup sederhana itu nggak akan jadi happy juga sih. Nggak bakalan happy. Manusia hidup sederhana, kesepian juga. Seluruh manusia yang hidup sederhana, yang mewah, tetap kesepian. Ada sesuatu yang kosong dalam jiwa manusia. Harus diisi dengan benar. Dan itu tidak bisa diisi dengan hedon. Tidak bisa diisi dengan kebahagiaan dunia ini. Berapapun. Tidak bisa. Itu harus diisi dengan apa yang Alkitab ajarkan ini nanti. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabnya. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.